Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kami akan membahas bagaimana cara menentukan determinan menggunakan metode hasil kali elementer. Dan subbab-subbab yang akan kita bahas, yang pertama permutasi, yang kedua inversi, yang ketiga hasil kali elementer, dan yang terakhir hasil kali elementer bertanda. Permutasi himpunan bilangan bulat 1, 2, sampai n adalah susunan bilangan. Bilangan bulat ini menurut suatu aturan tanpa menghilangkan atau mengurangi bilangan-bilangan tersebut. Contoh, ada 6 permutasi yang berbeda dari himpunan bilangan-bilangan bulat 1, 2, dan 3. Permutasi-permutasinya bisa dilihat pada gambar. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa menggunakan metode yang mudah yang secara sistematis mendaftarkan permutasi-permutasi tersebut dengan menggunakan pohon permutasi. Metode ini akan kita lukiskan dalam contoh-contoh berikut. Contoh 2. Daftarkanlah semua permutasi himpunan bilangan bulat. Himpunan 1, 2, 3, 4. Keempat titik yang bertanda 1, 2, 3, 4 di atas gambar tersebut menyatakan pilihan yang mungkin untuk angka pertama dalam permutasi. Ketiga cabang yang berasal dari titik ini menyatakan pilihan yang mungkin untuk kedudukan kedua dalam permutasi. Jadi, jika permutasi mulai 2 dan seterusnya, maka 3 kemungkinan untuk kedudukan kedua adalah 1, 3, dan 4. 2 cabang yang berasal dari setiap titik dalam kedudukan keduanya menyatakan pilihan yang mungkin untuk kedudukan ketiga. Jadi, jika permutasi mulai 2, 3, dan seterusnya, maka kedua pilihan yang mungkin untuk kedudukan ketiga adalah 1 dan 4. Akhirnya, cabang tunggal yang berasal dari setiap titik dalam kedudukan ketiga menyatukan satu-satunya pilihan yang mungkin untuk kedudukan keempat. Jadi, jika permutasi mulai dari angka 2, 3, 4, maka satu-satunya pilihan untuk kedudukan keempat adalah 1. Permutasi-permutasi yang berbeda-beda sekarang dapat didaftarkan dengan menelusuri semua jalan yang mungkin melalui pohon tersebut, dari kedudukan pertama sampai ke kedudukan akhir. Kita dapatkan daftar berikut menurut proses ini. Dari contoh ini, kita lihat bahwa ada 24 permutasi dari himpunan 1, 2, 3, 4. Hasil ini telah dapat diduga sebelumnya tanpa membuat daftar permutasi tersebut berdasarkan argumentasi berikut. Karena kedudukan pertama dapat diisi dengan 4 cara dan kemudian kedudukan kedua dapat diisi dengan 3 cara, maka ada 4 kali 3 cara untuk mengisi kedua kedudukan pertama. Karena kedudukan ketiga kemudian dapat diisi dengan 2 cara, maka ada 4 kali 3 kali 2 cara untuk mengisi ketiga kedudukan pertama. Akhirnya, karena kedudukan terakhir kemudian dapat diisi dengan hanya 1 cara, maka ada 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara untuk mengisi semuanya keempat kedudukan. Berikut pohon permutasinya bisa dilihat pada gambar. Umumnya, himpunan 1, 2, sampai n akan mempunyai n dalam kurung n-1 dalam kurung n-2 sampai 2.1 sama dengan n faktorial permutasi yang berbeda. Untuk menyatakan permutasi umur dari himpunan 1, 2, sampai dengan n, maka kita akan menuliskan J1, J2, sampai Jn. Di sini, J1 adalah bilangan bulat pertama dalam permutasian, J2 adalah bilangan bulat kedua, dan seterusnya. Inversi atau inversion. Inversi atau pembaikan dalam permutasi integer terjadi jika integer lebih besar mendahului integer yang lebih kecil. Suatu permutasi dikatakan genap jika total inversinya genap.
Dan suatu permutasi dikatakan ganjil jika total inversinya ganjil. Sebuah inversi dikatakan terjadi dalam permutasi jika sebuah bilangan bulat yang lebih besar mendahului bilangan bulat yang lebih kecil. Kita langsung saja pada contoh 3. Di sini tentukanlah banyaknya inversi dalam permutasi berikut. I1 ada angka 6, 1, 3, 4, 5, 2. Banyaknya inversi pada angka 6, 0. Banyaknya inversi pada angka 1, 1. Karena di sebelumnya angka 1 ada angka 6, yaitu angka di mana angka 6 adalah angka lebih besar dari angka 1. Selanjutnya angka 3. Inversinya 1 karena di depannya angka 3 ada angka 6 dan 1 di mana angka 6 lebih besar daripada angka 3. Jadi kita tulis banyaknya angka yang lebih besar saja dari angka 3. Selanjutnya angka 4, jumlah inversinya 1. Dan angka 5 jumlah inversinya 1. Angka 2 jumlah inversinya ada 4. Jadi semuanya totalnya 8. I2 ada angka 2, 4, 1, 3. Di mana banyak inversinya angka 2, 0, inversi dari angka 4, 0, dan banyaknya inversi dari angka 1 ada 2. Selanjutnya banyak inversi dari angka 3 ada 1. Jadi total inversinya ada 3. Dan pada I3 ada angka 1, 2, 3, dan 4. Di mana tidak ada inversi dalam permutasi ini karena tidak ada angka yang lebih besar dari angka sebelumnya. Selanjutnya pada contoh 4, tabel berikut ini mengklarifikasikan berbagai permutasi dari 1, 2, dan 3. Sebagai untuk mengetahui apakah genap atau ganjil. Dari definisi ini, sebuah permutasi dinamakan genap atau even jika jumlah inversi seluruhnya adalah sebuah bilangan bulat yang genap, dan dinamakan ganjil jika jumlah inversi seluruhnya adalah sebuah bilangan bulat yang ganjil. Selanjutnya, kita dapat lihat di tabel bahwa permutasi dari bilangan 1, 2, 3 banyak inversinya 0 dan klarifikasinya genap. Dan permutasi dari bilangan 1, 3, 2 banyak inversinya ada 1 yang artinya ganjil. Dan permutasi dari angka 2, 1, 3 banyak inversinya 1 di mana klarifikasinya ganjil. Dan seterusnya dari 2, 3, 1 banyak inversinya 2 di mana klarifikasinya yaitu genap. Dan dari bilangan 3, 1, 2 banyak inversinya 2 di mana klarifikasinya juga genap. Dan yang terakhir ada angka 3, 2, 1 banyak inversinya 3 dan klarifikasinya ganjil. Jadi dapat disimpulkan bahwa banyaknya inversi jika sudah diketahui maka akan mudah untuk mengetahui permutasinya genap atau ganjil. C. Hasil kali elementer. Hasil kali elementer A adalah setiap hasil kali n entry A, sedangkan dua di antaranya tidak boleh berasal dari baris yang sama atau dari kolom yang sama.
Contoh 5. Daftarkanlah semua hasil kali elementer dari matriks-matriks berikut. Matriks yang pertama berordo 2 kali 2 yaitu A11, A12, A21, A22. Dan matriks yang kedua berordo 3 kali 3 yaitu A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Untuk pernyataan matriks yang pertama. Karena setiap hasil kali elementer mempunyai dua faktor dan karena setiap faktor berasal dari baris yang berbeda, maka hasil kali elementer dapat dituliskan dalam bentuk A1, A2. Di mana titik kosong menandakan nomor kolom. Karena tidak terdapat dua faktor dalam hasil kali tersebut berasal dari kolom yang sama. Nomor kolom haruslah 1, 2 atau 21. Maka hasil kali elementer hanyalah A11, A22, dan A12, A21. Untuk pernyataan matriks yang kedua, karena setiap hasil kali elementer mempunyai 3 faktor yang masing-masing berasal dari baris yang berbeda, maka hasil kali elementer dapat dituliskan dalam bentuk A1, A2, A3. Karena tidak terdapat dua faktor dalam hasil kali tersebut berasal dari kolom yang sama, maka nomor kolom tidak mempunyai pengulangan. Sebagai konsekuensinya, maka nomor-nomor kolom tersebut harus membentuk permutasi himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. Di sini permutasi 3 faktorial sama dengan 6 menghasilkan daftar hasil kali elementer sebagai berikut. A11, A22, A33, A11, A23, A32, A12, A21, A33, A12, A23, A31, A13, A21, A32, A13, A22, dan A31. Seperti yang ditunjukkan oleh contoh ini, matriks A yang berukuran n kali n mempunyai n faktorial hasil kali elementer. Hasil kali elementer tersebut adalah hasil kali yang membentuk A1J1, A2J2, sampai seterusnya hingga AN JN, di mana J1, J2 sampai JN adalah permutasi himpunan 1, 2 sampai seterusnya hingga N yang kita artikan dengan hasil kali elementer bertanda A. Hasil kali elementer berbentuk A1J1, A2J2 sampai seterusnya hingga AN JN dikalikan dengan plus 1 atau min 1. Kita gunakan tanda plus jika J1, J2 sampai Jn adalah permutasi genap dan tanda min jika J1, J2 sampai seterusnya sampai Jn adalah permutasi ganjil. Dengan artian kita mengalihkan plus 1 jika permutasinya genap dan mengalihkan min 1 jika permutasinya ganjil. Hasil kali elementer bertanda. Hasil kali elementer bertanda adalah hasil kali elementer berbentuk A1, J1, A2, J2 sampai AN, JN dikalikan dengan plus 1 atau min 1. Nah, kita gunakan tanda plus jika J1, J2 sampai Jn adalah permutasi genap dan tanda min jika J1, J2 sampai Jn adalah permutasi ganjil. Contohnya, daftarkanlah semua hasil kali elementer bertanda dari matriks-matriks. Nah, gambarnya seperti ini di bawah. Definisi, misalkan A adalah matriks kuadrat, fungsi determinan dinyatakan oleh det, dan kita definisikan det A sebagai jumlah semua hasil kali elementer bertanda dari A. Jumlah det A kita namakan determinan A. Contoh, dengan melihat kembali ke contoh 6, kita dapatkan
I1 determinan matriks A11, A12, A21, A22 sama dengan A11, A22 min A12, A21. Dan I2 determinan matriks A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 sama dengan A11, A22, A33 plus A12, A23, A31 plus A13, A21, A32 dan min A13, A22, A31 min A12, A21, A33 min A11, A23, A32 berguna bagi kita untuk mempunyai kedua rumus tersebut dalam contoh ini untuk menghindarkan ungkapan pernyataan yang susah. Maka kami sarankan penggunaan piranti yang akan membantu ingatan akan kami lukiskan dalam gambar 2.2. Perhatikan gambar 2.2. Rumus pertama dalam contoh 7 kita dapatkan dari gambar 2.2a dengan mengalihkan entry-entry pada panah yang mengarah ke kanan dan mengurangkan hasil kali entry-entry pada panah yang mengarah ke kiri. Sedangkan rumus kedua dalam contoh 7 kita dapatkan dengan menyalin kembali kolom pertama dan kolom kedua seperti yang diperlihatkan dalam gambar 2.2b. Determinan tersebut kemudian dihitung dengan menjumlahkan hasil kali pada panah-panah yang mengarah ke kanan dan mengurangkan hasil kali pada panah-panah yang mengarah ke kiri. Contoh 8. Hitunglah determinan dari matriks A sama dengan 3, 4, 1, min 2 dan matriks B sama dengan 1, min 4, 7, 2, 5, min 8, 3, 6, 9. Dengan menggunakan metode dari gambar 2.2 maka akan memberikan det A sama dengan 3 kali min 2 dikurangi 1 kali 4 sama dengan min 10. Dan menggunakan metode dari gambar 2.2b maka akan memberikan det B sama dengan 45 ditambah 84 ditambah 96 dikurangi 105 dikurangi min 48 dikurangi min 72 sama dengan 240. Kami perlu menekankan bahwa metode yang digambarkan pada gambar 2.2 tidak berlaku untuk determinan matriks 4x4 atau matriks yang lebih tinggi. Perhatikan bahwa simbol determinan matriks A merupakan notasi alternatif untuk det A. Sebagai contoh, determinan matriks 3x3 dapat kita tulis seperti gambar berikut. Determinan matriks A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Pada notasi sebelumnya, determinan matriks A dalam contoh 8 akan ditulis determinan matriks 3, 4, 1, min 2 sama dengan min 10. Pernyataannya, Anda harus ingat bahwa determinan sebuah matriks adalah sebuah jumlah. Akan tetapi, dalam prakteknya, terminologi tersebut sering disalahgunakan dan penggunaan istilah determinan untuk mengacu terhadap matriks tersebut yang determinannya dikalikan. Jadi, kita boleh mengacu pada
determinan matriks 3, 4, 1, min 2. Akhirnya, kita simpulkan bahwa determinan A sering ditulis secara simbolis sebagai determinan A sama dengan sigma kurang lebih A1, J1, A2, J2 sampai AN/JN, di mana sigma menunjukkan bahwa suku-suku tersebut harus dijumlahkan terhadap semua permutasi, yaitu J1, J2 sampai JN, dan simbol plus atau min dapat dipilih dalam masing-masing suku sesuai dengan apakah permutasi itu genap atau ganjil. Notasi ini akan berguna ketika definisi determinan dibutuhkan sesuai kepentingannya. Baik, cukup sampai di sini pembahasan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.